Shalom semuanya. Sebelum mulai sharing, mau tanya nih, bagaimana kabarnya semua hari ini? Ada sukacita, amin? Ya, hari ini kita tahu bahwa di bulan Maret ini Empowered Generation Community itu memiliki tema yaitu Empowered to Pray, artinya diberdayakan untuk berdoa. Nah, teman-teman, saudara-saudara semua, pada minggu kedua bulan Maret ini kita akan belajar mengenai keputusan berdoa dengan kuasa atau the dedication to pray with power. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Boleh PPT-nya boleh sambil di-share? Oke, udah, terima kasih. Apa itu doa? Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin ada boleh mungkin isi di kolom chat apa itu doa menurut teman-teman. Ya, doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Allah. Jadi doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Allah. Nah, John Calvin berkata bahwa doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya, namun ia menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Jadi kita tahu bahwa doa itu kita berkomunikasi dengan Allah, dengan berdialog, bukan monolog. Kita hanya mendengar suara Tuhan, atau kita hanya meminta kepada Tuhan saja, tapi kita hubungan timbal balik, saling berkomunikasi. Jadi doa itu merupakan sebuah relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui kita mendengar, melalui firman-Nya, dan kita bisa mendengar suaranya. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa kita harus berdoa? Saudara, kita tahu bahwa doa itu adalah perintah Allah dan kehendak Allah. Jadi bagi orang percaya seharusnya kita ini orang yang suka berdoa, bukan orang yang malas-malasan dalam doa. Nah, saudara-saudara, untuk sebelum kita belajar lebih lanjut untuk mengambil keputusan untuk berdoa dengan kuasa, kadang kita dalam doa itu seolah-olah merasa bahwa doa kita itu tidak terjadi apa-apa, atau seolah-olah doa kita kok ya seperti itu aja, enggak kayak biasa-biasa aja gitu. Kayak seperti doa kita itu kehilangan kuasa. Nah, pertanyaannya, mengapa doa kita bisa sampai kehilangan kuasa? Ini saya renungkan, saya tulis dalam 6 bagian, yaitu yang pertama, kita itu masih terikat dengan kuasa kegelapan. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kalau kita mau berdoa dengan kuasa, kita masih bercampur dengan kuasa kegelapan, kita masih punya perjanjian dengan kuasa gelap, maka otomatis kuasa Tuhan tidak dapat bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi kuasa Tuhan tidak bisa bekerja, jadi bertentangan. Lalu yang kedua, mengapa kita bisa kehilangan kuasa dalam doa? Yaitu karena dosa. Ya, dosa itu juga penghalang utama kita berdoa. Doa kita berdoa dengan kuasa. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2, ya, dikatakan itu merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ya, yaitu
sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosa kita. Jadi dosa itu pemisah kita. Jadi kalau kita berdoa masih dalam dosa, maka itu seperti ada jurang pemisah dalam doa kita, sehingga doa kita tidak ada kuasanya. Doa kita biasa-biasa aja. Ya. Lalu yang ketiga, karena kita belum mengampuni. Nah, ini yang paling penting nih. Kadang kita berdoa, kita itu masih punya namanya sakit hati, kepahitan, ya. Padahal di Markus 11 ayat 25 itu dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga itu mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita mau berdoa dengan kuasa, kita harus mengampuni, ya. Jadi kalau kita belum mengampuni, itu kayak seperti ada ganjalan gitu, saudara-saudara. Kayak kita itu doanya terganjal, kita belum mengampuni. Misalkan orang tua kita masih punya sakit hati, menyimpan dendam mungkin kepada ayah kita atau ibu kita atau saudara-saudara lainnya. Mungkin kita sakit hati dengan teman kita, atau mungkin juga kita bisa sakit hati dengan teman sepelayanan kita, sehingga ini menjadi penghalang dalam doa kita, seolah-olah doa kita ini tidak ada kuasanya gitu. Nah, maka itu kita harus belajar mengampuni. Jadi selain kita belajar mengampuni, kita juga harus selalu minta ampun sama Tuhan setiap hari gitu. Jadi saya juga mau sharing sedikit gitu, bahwa beberapa hari ini gitu, sejak Pray for Revival ada tema mengenai first love, itu seperti Tuhan tuh mengingatkan, ayo selalu minta ampun sama Tuhan, biar hati kita itu beres saat kita berdoa, sehingga kuasa Tuhan tidak terhalang gitu. Jadi lalu yang keempat, apa saja yang membuat kita itu bisa kehilangan kuasa dalam doa, yaitu karena kita bimbang, ya. Karena kita bimbang. Mungkin kita berdoa, kita udah dapat rema Tuhan, apa yang akan kita doakan, tapi dalam hati kita bimbang. Sama seperti nanti saudara bisa baca di Yakobus 1 ayat 6, seperti kita itu diombang-ambingkan oleh angin gitu. Jadi kita tidak percaya kalau doa kita akan terjadi. Jadi kita bimbang dalam hati kita tidak yakin bahwa doa kita itu akan ada kuasanya. Jadi saat kuasa Tuhan mau mulai bekerja, tapi kita bimbang, jadi selama kuasa Tuhan itu tidak terjadi gitu. Nah, lalu yang kelima, mengapa kita kehilangan kuasa dalam doa? Karena berdoa itu sekedar rutinitas. Nah, contohnya kita kan berada di komunitas Empowered Generation, ya, dimana setiap Senin ada Empowered Generation Community, lalu setiap Jumat ada Pray for Revival Night, dan ada Pray for Revival Morning juga, dan besok ada doa semalaman. Mungkin kita berkata, ya udahlah kita sekedar join lah. Nah, itu kita berdoanya sekedar rutinitas saja, nggak punya kerinduan, sehingga saat kita doa ya kita nggak dapatkan apa-apa, cuma kita oh ya udah gini aja, ternyata ya cuma ya kakak itu pujian penyembahan terus doa syafaat, ya nggak ada apa-apa, karena kita nggak memiliki kerinduan dalam hati kita. Kita cuma ya udah nih rutinitas, mungkin kita di gereja kita ikuti menara doa atau doa pelayan karena sekedar isi absensi saja. Nah, ini kadang membuat kita ini doa ini jadi rutinitas gitu, sehingga tidak ada kuasanya dalam pelayanan kita. Kadang-kala kita di beberapa gereja syarat melayani harus ikut menara doa, atau syarat untuk melayani harus ikut doa pelayan. Nah, jadi rutinitas gitu. Wah, kalau tidak datang menara doa, tidak absen menara doa, wah nanti tidak boleh pelayanan. Jadi kalau kita buat doa kita jadi rutinitas kita, ya maka doa kita tidak akan ada kuasanya. Kita tidak akan doa kita tidak akan ada kuasanya gitu, saudara-saudara. Jadi mungkin juga kalau kita yang masih sekolah nih, mungkin
kita lah yang masih di sekolah teologi, setiap pagi kan ada doa pagi. Nah, kita bisa lihat, jadikan itu doa sebagai rutinitas atau benar-benar kita ini rindu sama Tuhan, kita memiliki hati mau berkomunikasi sama Tuhan, atau kita cuma rutinitas saja. Oh ya udahlah, namanya sekolah ya kita doa harus diawali sebelum memulai kuliah atau pelajaran, kita harus diawali dengan doa. Nah, kan enggak begitu. Jadi doa kita kehilangan kuasa itu karena kita menganggap bahwa doa itu hanya sekedar rutinitas. Nah, yang keenam yaitu mengapa doa kita kehilangan kuasa? Karena kita salah berdoa. Ternyata berdoa itu juga bisa salah loh. Ya, yang seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 3 bahwa yang hendak kita minta, doa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan nafsu kita, untuk keinginan kita. Jadi doa kita tidak dipusatkan sama Tuhan, doa kita tidak dipusatkan untuk mencari kehendak Allah, tapi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga ya sama, doa kita tidak ada kuasanya. Ya, jadi kita malam hari ini, mari kita cek introspeksi dalam hidup kita. Apakah selama ini kita doa udah mulai kehilangan kuasa enggak? Apakah kita selama ini doa kita merasanya seperti apa? Suam-suam kuku, kayak enggak ada rasanya. Kalau kita bilang tuh enggak ada getarannya gitu, enggak ada gregetnya kita dalam doa, kayak ya biasa aja gitu, nothing, enggak ada yang terjadi apa-apa. Ya, jadi kita cek gitu, apakah 6 hal ini tadi kita masih terikat kuasa kegelapan. Mungkin kita ada orang tua kita yang ngasih kita jimat, kita masih pegang. Nah, itu harus dilepaskan dulu gitu. Kalau kita mau berdoa dengan kuasa, ya kita jangan terikat dengan kuasa kegelapan. Atau hari ini kita nggak bisa berdoa dengan kuasa karena kita dihalangi oleh dosa. Cek dalam hidup kita, apa masih nggak ada dosa dalam hidup kita? Dosa perkataan kotor. Kalau kita mau berdoa dengan kuasa, kita terus berkata kotor, berkata-kata binatang, mengujarkan kebencian, fitnah, terutama di media sosial. Ya bagaimana doa kita penuh kuasa? Karena kata-kata yang kita ucapkan itu ya kata-kata kotor, kata-kata binatang, kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan. Maka bagaimana doa kita akan ada kuasanya? Atau kita masih belum mengampuni? Memang hal belum mengampuni ini tidak mudah loh teman-teman. Memang setiap kita pasti punya pengalaman perjalanan rohani beda-beda dalam mengampuni. Tapi ini harus kita lakukan. Kalau kita mau berdoa dengan kuasa, ya kita harus mengampuni orang-orang yang nyakiti kita, mengampuni mungkin orang tua yang membuat kita sakit hati. Sampai sekarang kita tidak bisa move on. Kita masih terpatok sakit hati, sehingga dalam doa kita ya selalu dipikirkan kepahitan, amarah. Tidak akan habis-habisnya. Maka kita harus ngampuni gitu. Kadang sekarang masa pandemik, kita doa, mungkin sering bimbang, waduh masa pandemik bagaimana ya pemeliharaan Tuhan? Waduh masa pandemik nih bagaimana ya merasakan kasih Tuhan gitu. Kita bimbang, Tuhan udah kasih firman, ini kamu doakan ini, tapi karena kita bimbang, hati kita bimbang, karena kita diombang-ombang ambingkan oleh kondisi yang ada. Kondisi sekarang kondisi yang tidak menentu, tapi kita bimbang, maka itu kita harus punya iman yang teguh gitu. Atau kita masih berdoa sekedar rutinitas? Ayo kita cek dalam kita, masih kita rutinitas saja, atau kita benar-benar berdoa untuk berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan, atau kita hanya rutinitas setiap hari, rutinitas mingguan, rutinitas bulanan. Ayo kita cek supaya apa? Kita tahu nanti. Atau kita salah berdoa, jangan-jangan doa kita salah. Kita misalkan doa, kemarin contoh Kak Rafael mencontohi, dalam nama Yesus mobil ini jadi milikku. Nah itu kan salah ya, itu yang salah gitu. Kita harus cek dulu doa kita udah bener apa belum gitu.
Jadi kalau kita udah cek 6 hal ini, kalau misalkan ada dari beberapa atau masih beberapa kita masih terganjal, doa kita kehilangan kuasa ini, maka kita ayo sekarang bertobat dan ambil keputusan untuk berdoa dengan kuasa. Ya, jadi kalau kita hari-hari ini masih datang dengan 6 hal ini kepada Tuhan, membawa masih kita dijerat kuasa kegelapan, masih ada dosa, belum mengampuni, masih bimbang, doa hanya sekedar rutinitas saja, salah berdoa, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ini disimpulkan 6. Gimana kita? Kalau masih, ayo kita bertobat, saudara-saudara. Kita ambil keputusan seperti tema hari ini, keputusan untuk berdoa dengan kuasa. Kalau doa kita tidak ada kuasa, bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa jadi dampak? Tidak bisa. Ya seperti itu aja. Ya biasa-biasa aja. Kita selamanya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mulai ambil keputusan untuk berdoa dengan kuasa, maka akan terjadi breakthrough, terobosan-terobosan terjadi. Ya, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita berdoa dengan kuasa? Ya, bagaimana agar kita berdoa dengan kuasa? Yang pertama, syarat yang harus kita lakukan, yaitu kalau kita ingin berdoa dengan kuasa, kita harus percaya kepada Kristus dan hidup benar. Ya, jadi syarat yang harus kita lakukan kalau kita ingin doa kita dipenuhi dengan kuasa, doa kita disertai dengan kuasa, kita harus percaya kepada Kristus dan hidup benar. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16b, kita bisa baca sama-sama ya di rumah teman-teman, di rumah saudara-saudara masing-masing ya, dengan penuh iman ya. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, sekali lagi Yakobus 5 ayat 16b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi teman-teman, arti doa orang yang benar ini yaitu kita harus percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita mau doa kita punya kuasa, syaratnya kita harus percaya kepada Kristus. Jadi teman-teman, orang benar di sini tuh berarti itu kita harus percaya pada Kristus gitu. Jadi kita benar-benar percaya kepada Kristus, bahwa Kristus itu juru selamat kita. Maka kalau kita udah percaya pada Kristus, wujudnya adalah kita hidup benar dengan tidak melakukan dosa atau hidup sesuai perintahnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau berdoa dengan kuasa, itu harus percaya kepada Kristus dan hidup benar. Ya, jadi kita harus benar-benar percaya, nggak boleh goyah lagi. Kalau ditanya siapa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juru selamatku, nggak boleh goyah lagi. Siapa Tuhan Yesus? Ya kata pendetaku, kata kakak guru agamaku, Yesus juru selamatku. Ya aku ya percaya aja. Tapi dalam hati kita percaya bahwa Yesus Kristus itu juru selamat kita. Kalau ditanya orang, tegas, siapa juru selamat? Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bukan hanya berkata-kata saja, tapi benar-benar dalam hati kita percaya kepada Kristus. Nah, wujud kita percaya kepada Kristus itu adalah hidup benar. Jadi hidup benar itu tadi tidak berbuat dosa, tidak berkata-kata kotor, tidak
melakukan hal-hal yang mendukakan Allah. Jadi kita harus hidup benar. Maka itu saudara-saudara, kalau hari ini kita berdoa, ayo kita ambil komitmen untuk kita benar-benar saat ini kembali percaya kepada Kristus dan hidup benar. Maka kalau kita lakukan hal ini, maka doa kita secara otomatis akan penuh kuasa. Secara otomatis doa kita akan penuh kuasa. Kuasanya bukan kuasa yang biasa saja, tapi kuasa yang sangat besar. Ya, seperti yang dikatakan tadi di Yakobus 5 ayat 16b. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan kuasa yang kecil, bukan kuasa yang biasa-biasa, tapi sangat besar kuasanya. Jadi selanjutnya, bagaimana agar kita berdoa dengan kuasa selain kita percaya kepada Kristus dan hidup benar adalah tinggal melekat dalam Yesus. Kita bukan hanya percaya saja dan hidup benar, tapi kita harus tinggal dan melekat dalam Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 6. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal pada pokok anggur kita, yaitu Yesus. Kita sebagai ranting terus melekat sama pokok anggur kita, karena Dialah sumber segala-galanya. Dialah sumber segala kuasa itu. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus dan melekat dalam Kristus, maka kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau berdoa dengan kuasa. Maka Tuhan akan memberikan otoritas kuasanya itu kepada kita. Jadi kalau kita mau berdoa dengan kuasa, kita harus tinggal dan melekat dalam Tuhan Yesus. Nggak ada pilihan lain, kita harus tinggal melekat dalam Tuhan Yesus. Jadi kita terus tinggal hidup sesuai firman-Nya, melekat terus sama pokok anggur. Jangan sampai ranting kita mulai lemah, ranting kita mulai goyah, tapi kita terus kuatkan ranting kita. Ya, lalu yang ketiga, bagaimana cara kita bisa berdoa dengan kuasa, yaitu terus alami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara dengan doa, tidak bisa jauh-jauh dari Roh Kudus. Jadi kita harus terus alami kepenuhan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus ini kuasa yang harus kita terus nantikan. Seperti pada zaman Rasul-Rasul, di mana saat Tuhan Yesus perintahkan nantikan di loteng Yerusalem, Rasul-Rasul nantikan di loteng Yerusalem. Tapi apa yang terjadi setelah mereka menantikan Tuhan? Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka terus doanya penuh kuasa. Contohnya, doa yang penuh kuasa itu dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26, di mana Paulus dan Silas itu, nah ini kita baca dulu. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah
belenggu mereka semua. Artinya karena mereka itu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka saat berdoa, memuji, menyembah, doanya penuh kuasa. Jadi kalau kita mau berdoa dengan kuasa, ayo kita harus terus alami kepenuhan Roh Kudus, terus tinggal dalam hadirat Tuhan, terus-terusan berendam dalam hadirat Tuhan. Boleh bersama-sama mungkin melalui Pray for Revival Morning, Pray for Revival Night, bahkan nanti tanggal 12 kalau nggak salah, doa semalaman. Kita terus berendam dalam hadirat Tuhan, minta kepenuhan Roh Kudus, biar doa kita itu penuh kuasa. Jadi kalau kita minta terus nanti-nantikan, maka kita akan terus dipenuhi oleh Roh Kudus sampai mengalami kepenuhan. Ya, jadi kita terus nanti-nantikan Roh Kudus, terus bangun hubungan secara pribadi melalui saat teduh. Kita terus bangun, Roh Kudus terus penuhi aku dengan kuasa-Mu, biar saat aku berdoa kuasa-Mu bekerja. Ada kuasa mujizat, kuasa pertolongan Tuhan, kuasa terobosan, kuasa untuk kita menginjil, untuk jadi berkat. Kita harus minta kuasa dari Roh Kudus, karena Roh Kudus Tuhan utus untuk memberikan kita kuasa. Kuasa yang melebihi dari kuasa yang ada di dunia. Jadi tidak usah takut kita sama kuasa gelap. Kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus, doa kita penuh kuasa, maka kita bisa melawan setiap kuasa kegelapan itu. Setiap kuasa kegelapan, kita mungkin disantet, kita mungkin dijambi-jambi, kita mungkin didukunkan atau gimana. Kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam doa kita, itu setiap kuasa kegelapan akan mental, akan pergi, karena ada kuasa Roh Kudus. Maka itu kita teruslah alami kepenuhan Roh Kudus. Jadi mari saudara-saudara, kita hari ini, mari bersama-sama kita ambil tadi keputusan untuk doa dengan kuasa. Karena dengan doa, dengan kuasa, kita itu bisa jadi berkat. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi. Seperti ada lagu, kerajaanmu datanglah, kehendak-mu jadilah di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita berdoa dengan kuasa itu bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pikir kalau kita, oh Tuhan aku punya doa dengan kuasa, kita cari keuntungan. Jangan, tapi doa kita dengan kuasa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita dikasih karunia mujizat, jangan jual mujizat itu. Oh ya dah, kalau kamu mau dapat mujizat, datang ke saya, bayar segini. Jangan, tapi gunakan kuasa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun kerajaan-Nya. Jadi saudara-saudara, kalau kita hari ini mau ambil keputusan, maka lakukan 3 hal tadi, bahwa kita harus percaya kepada Kristus dan hidup benar, tinggal dan melekat dalam Kristus, dan terus alami kepenuhan Roh Kudus. Maka kita akan mengalami doa dengan kuasa. Mari kita sama-sama belajar dalam komunitas ini, dalam nanti dimanapun kita berada, kita terus belajar untuk kita berdoa dengan kuasa, supaya doa kita tidak sama dengan yang lainnya. Orang tahu, oh ini ya ciri khasnya anak Tuhan, doanya penuh kuasa, bukan doa yang biasa. Oh ternyata doa itu kan hanya rutinitas agama. Tapi kalau orang mendengar doa kita, orang yang mendengar itu bisa terjamah telinganya, ya. Jadi saya tidak perpanjang firman Tuhan, ya. Saya ajak untuk kita sama-sama ambil keputusan untuk berdoa dengan kuasa, ya, kuasa darah Yesus dan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sharing firman-Mu,
pada malam hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan berdoa dengan kuasa Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu, memberikan kuasa kepada kami, untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami Tuhan, terus bimbing kami Tuhan, supaya kami berdoa dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.